Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Mage, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua wajib care, peduli, waspada terhadap kesehatan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Yang penting jangan lupakan 3M. Ya, selalu mencuci tangan, bisa dengan air atau bawa sanitizer ya. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, ini deh, selalu gunakan masker kalau keluar rumah. Oke? Ya, hari ini saya mau ngapain sih? Saya awalnya terkejut, kaget, bingung, terharu gitu ya. Dan bangga. Kenapa? Karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita tentang bagaimana kegiatan saya di Pulau Kambing selama 7 tahun terakhir ini. Tapi sebelum ngomong banyak, saya mau kenalan dulu. Saya mau kenalin diri saya sih sebenarnya. Kenalin, saya Vera Novita. Saya ibu 2 orang anak. Anak saya yang pertama itu sulung laki-laki usia 22 tahun. Yang kedua usia 20 tahun, perempuan. Yang perempuan masih jadi mahasiswa, yang sulung yang laki-laki lagi belajar mengalir. Ternyata darah magenya kental di anak sulung saya. Yes, saya orang Mage karena ayah saya asalnya dari Gatah, papa saya dari Gatah, lalu mama dari Ambacang. Ambacang itu yang ada tugu ikannya itu loh. Dari Tugu Ikan itu rumah nenek saya pas sebelah kanan. Aki Gindo namanya. Nah, tambah kental lagi ketika saya memang qadarullohnya berjodoh dengan seorang laki-laki dari Mage. Suami saya orang Mage juga dari Kota Marapa. Alhamdulillah. Akhirnya saya pintar masak, pintar mengelola semuanya menu-menu Mage. Barakallah. Sebelum banyak-banyak ngelebar kemana-mana, saya sebenarnya antusias banget nih kalau mau cerita tentang sampah. Kenapa? Karena permasalahan di tempat saya tinggal di Jakarta, permasalahan sampah itu memang bukan permasalahan yang bisa langsung putus selesai, nggak bisa. Permasalahan sampah ini memang harus dikerjakan secara gotong royong, rame-rame. Tapi penggiat bank sampah atau penggiat yang mau kelola sampah itu nggak semuanya mau, karena memang kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang tidak berbayar, tidak ada upah, tidak ada honor yang diterima. Tapi qadarullahnya memang saya bersyukur banget ketika kegiatan ini saya buat di 2014, di 2017 tepatnya di 21 November 2017 saya mendapatkan apresiasi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, untuk mendapatkan Kalpataru. Kalpatarunya itu untuk kategori perintis lingkungan. Berkah, makin semangat saya. Akhirnya saya mencoba untuk terus menggerakkan pentingnya kelola sampah dimulai dari sumbernya. Dan yang paling gampang itu sumbernya adalah dari rumah. Karena di rumah itu anggota keluarga yang bisa kita atur, ya. Sebenarnya kelola sampah dari sumbernya itu bisa banyak hal, dari rumah, dari kantor, dari tempat-tempat ibadah, tempat-tempat wisata, sumbernya. Tapi yang paling mudah adalah dari rumah. Kelola sampah dari rumah itu simple, karena kita cukup menyediakan 2 tempat sampah aja. Kenapa cuma 2? Iya, karena sampahnya hanya sampah basah dan sampah kering. Sampah basah itu adalah sampah sisa-sisa makanan, atau kalau lagi mau ngulek cabai gitu ya, ngupas bawang, ngupas tomat, itu kan termasuk sampah basah, itu kategorinya. Dan sampah kering itu jenisnya banyak, dari mulai kertas, kardus, plastik, mainan anak, helm pecah, gelas, itu semuanya adalah sampah kering. Nah, cukup di rumah lakukan itu 2, supaya apa? Sampah basahnya tidak tercampur dengan si sampah kering. Karena ketika sampah basah itu dikelola secara sendiri, itu tidak akan menimbulkan bau, tidak akan menimbulkan lalat.
Contoh, sampah basah itu bisa dikelola dengan bikin lubang biopori. Kalau di rumah nanti masih punya space halaman atau tanah sedikit yang bisa kita gali, bikinlah lubang biopori. Diameternya 10 cm, kedalamannya 1 meter maksimal. Jadi boleh 30 cm, 50, 80, 1 meter. Nanti sisa makanan itu masukkan ke dalam lubang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kasih makan makhluk yang ada di tanah, cacing-cacing, supaya nanti dia hidup bergerak, supaya nanti tanah-tanahnya berongga dan subur, gitu ya. Dan lagi kalau kita kelola itu pun, akhirnya sampah basahnya tidak lagi dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, gitu. Nah, kalau sampah keringnya itu memang mempunyai nilai ekonomi. Kayak botol, kayak gelas, yang plastik itu nilainya mulai range dari 2.000 sampai 4.000 per kilo. Kenapa saya concern di sana? Kenapa? Karena waktu itu tahun 2014 ada seorang ibu yang datang ke saya. Dia kepingin sekali punya tabungan, punya uang, punya dana gitu ya. Tapi dia nggak punya uang untuk nabung. Karena penghasilan suaminya hanya 100.000 seminggu. Jangankan untuk nabung, untuk makan aja susah. Akhirnya saya bilang sama ibu itu, ya udah ibu bawa sampah aja ke tempat saya. Apa yang membuat saya bilang sampah bawa ke tempat saya juga nggak tahu. Yang kepikiran di saya waktu itu, yang kebayang di saya adalah ketika pagi hari saya bangun, saya nyapu halaman, saya pasti lihat pemulung lewat depan rumah saya 5:30 pagi, dia bawa karung kosong. Nanti jam 4 atau jam 5 dia pulang lewat lagi, bawa karungnya penuh. Artinya sampah itu punya nilai ekonomi kan? Disitulah saya bilang, ibu bawa sampahnya, nanti nilai sampahnya dikonversikan ke rupiah, jadi ibu punya tabungan. Alhamdulillah, dari kegiatan yang saya lakukan ini beberapa orang sudah mulai ikut nabung sampah. Nasabah kami itu, nasabah di sini tuh hampir 800-an orang, instansi pemerintah, instansi swasta, sekolah yang jadi binaan. Paling enggak dari sumbernya itu kita mulai dari rumah, ya. Ketika kita sudah mau melakukan ini, insya Allah, jadi sampah-sampah yang ke tempat pembuangan akhir tidak menumpuk lagi tinggi. Seperti di Jakarta, di Bantar Gebang itu tingginya sudah sampai 12 meter dan sudah ditutup oleh plastik karena apa ya, baunya sudah sangat luar biasa. Dan sekarang menjadi tempat wisata, malah bisa ke atas. Nah, saya sih berharap kegiatan-kegiatan bank sampah ini bisa diduplikasi oleh seluruh warga Mage, dimulai dari rumah. Gitu ya, dimulai dari rumah, melakukan pilah sampah dengan baik, dengan bijak. Dan satu lagi, sampah yang saat ini saya gaungkan untuk tidak dibuang sembarangan lagi adalah minyak jelantah. Minyak jelantah itu adalah minyak sisa bekas menggoreng makanan, ya. Jangan lagi dibuang ke saluran air, jangan lagi dibuang ke tanah. Dulu memang iya, kita buang aja ke got, nggak apa-apa lah, gitu ya. Tapi ternyata setelah kita sadari, kita pahami, makin mengerti bahwa sedimen-sedimen yang muncul di saluran air itu, minyak jelantah punya peranan gitu. Akhirnya membuat dangkal. Nah, saya himbau untuk tidak lagi membuang, tapi dikumpulkan. Kalau di bank sampah kerabat Pulau Kambing itu nanti si minyak jelantah itu yang 6 liter dapat ditukar dengan 1 liter minyak baru. Demikian. Jadi edukasi tentang sampah ini dimulai dari sumbernya, dari rumah, sangat mudah untuk menggerakkannya karena anak, suami, istri bisa bergerak bersama-sama. Yang penting kita, si ibu, menyediakan fasilitasnya, yaitu tadi 2 tempat sampah, yang satu sampah basah, yang satu sampah kering, gitu. Untuk sementara sih saya ingin berbagi informasinya itu dulu aja ya. Ketika nanti ini menjadi pertanyaan dan menarik, atau banyak komentar atau banyak saran masukan, yuk boleh. Nanti boleh juga cek di website kegiatan saya di www.pulokambing.com. Nanti bisa kita sinergi ya. Untuk sementara itu aja sharing saya di hari ini. Semoga membuat suatu perubahan pola pikir dan pola perilaku kita di rumah ya. Mulai peduli dan mulai bijak kelola sampah dari rumah agar tidak lagi menimbulkan tumpukan sampah baru. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.